Do you wanna know? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembelajaran matematika kita, yaitu perkalian, pembagian, dan merasionalkan bentuk akar. Untuk lebih pahamnya, perhatikan video berikut ini. Perkalian bentuk akar, hal yang pertama kali harus kita lihat adalah bahwa dalam perkalian bentuk akar, akarnya harus sama, baru bisa kita kalikan. Bentuk umumnya, akar pangkat N dari A pangkat M kali akar pangkat N dari A pangkat P. Nah, kita lihat akarnya sama-sama akar pangkat N. Kalau sama akarnya, maka perkaliannya bisa kita gabung menjadi akar pangkat N, akar A pangkat M kali A pangkat P. Nah, contoh. Kita lihat contoh yang pertama. Akar 2 dikali akar 2 pangkat 3. Jadi kita lihat dulu pertama adalah apakah akarnya sama atau tidak. Ini akar pangkat 2 dari 2 kali akar pangkat 2 dari 2 pangkat 3. Akarnya sama-sama akar pangkat 2, maka akarnya kita gabung. Akar pangkat 2 dari 2 dikali 2 pangkat 3. Tahu akar pangkat 2 dari 2 pangkat? Nah, ini sama-sama basisnya, berarti kalau dia dikalikan dengan basis yang sama, pangkatnya dijumlah. Maka akar pangkat 2 dari 2 pangkat 4. Oke. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Kalau ini akar pangkat 2 atau boleh tidak ditulis, berarti akar pangkat 2, 2 pangkat itu 24 itu sama dengan 16. Akar 16 sama dengan 4. Nah, itu hasilnya. Kemudian kalau misalnya contoh yang kedua, akar pangkat 3 dikali akar pangkat 5. Oke. Kita lihat akarnya sama, ini adalah akar pangkat 2 dari 3 dikali akar pangkat 2 dari 5. Jadi bentuk akarnya sama-sama akar pangkat 2. Maka akarnya kita gabung, jadi kita tulis satu saja, akar pangkat 2 dari basisnya kita tulis. Jadi akar 3 kali 5 sama dengan akar 15. Jadi untuk perkalian bentuk akar, yang pertama kali harus diperhatikan adalah bentuk akarnya sama atau tidak. Kita lanjut contoh berikutnya. Akar pangkat 7 dari 5 pangkat 2 kali akar pangkat 7 dari 5. Oke, kita lihat apakah akar pangkatnya sama? Sama, yaitu akar pangkat 7. Yang kedua juga sama, akar pangkat 7. Berarti perkaliannya boleh kita kalikan langsung akar pangkat 7 dari yang basis di dalam akar, kita kalikan langsung. 5 pangkat 2 dikali 5. Oke, akar pangkat 7 dari, nah kita lihat yang di dalam tanda akar basisnya sama. Nah ingat lagi pertemuan sebelumnya, basis yang sama, kalau dia dikali, maka pangkatnya dijumlah 2 tambah 1. Maka akar pangkat 7 dari 5 pangkat 3. Oke, nah kita lihat soal selanjutnya biar lebih paham. Nah, kalau misalnya akar pangkat 3 dari A pangkat 5 dikali akar pangkat 3 dari A pangkat 2. Oke, kita lihat akarnya sama-sama akar pangkat 3. Berarti ini boleh dikalikan, ditulis akar pangkat 3. Yang di dalam tanda akar atau basisnya kita langsung kalikan. A pangkat 5 dikali A pangkat 2. Basis yang sama, kalau dia dikali, pangkatnya dijumlahkan. Berarti angkat pangkat 3 dari A, 5 ditambah 2. Maka akar pangkat 3 dari A pangkat 7. Oke, itu adalah perkalian bentuk akar. Nah, biar lebih pahamnya, soalnya satu lagi lah. Oke, soal yang kelima. Akar 15, jadi akar pangkat 3 dari 15 dikali akar pangkat 3 dari 4. Oke, nah kita lihat, jadi perkalian bentuk akar itu boleh dikalikan jika bentuk akarnya sama. Karena bentuk akarnya sama-sama akar pangkat 3, maka basisnya langsung boleh dikalikan. 15 kali 4, maka akar pangkat 3 dari 15 kali 4 adalah 60. Nah, ini hasil dari perkalian bentuk akar. Begitu juga nanti dengan pembagian bentuk akar. Jadi, untuk pembagian bentuk akar, sama. Jadi kita perhatikan dulu
apakah akarnya sama atau tidak. Misal, jadi kalau bentuknya akar pangkat N dari A, kemudian per akar pangkat N dari B. Nah, karena akarnya sama-sama akar pangkat N, ini boleh ditulis langsung akar pangkat N dari A bagi B. Contoh yang pertama, misal akar 15 dibagi akar 3. Perhatikan dulu, apakah bentuk akarnya sama atau tidak. Atas bawah, pembilang dan penyebut akarnya sama, yaitu sama-sama akar pangkat 2, maka akarnya kita tulis langsung. Nah, bilangannya langsung boleh dibagi. 15 bagi 3, 5, maka hasilnya adalah akar 5. Contoh yang kedua. Atau bisa ditulis dalam bentuk ini. Akar 50 dibagi akar 2 dibagi akar 5. Nah, kalau pembagian yang seperti ini, bisa saja karena akarnya sama semua, kita langsung boleh bagi semuanya. Berarti 50 bagi 2 bagi 5. 50 bagi 2, 25. 25 bagi 5, 5. Maka akar 5. Jadi, syarat dari perkalian bentuk akar ataupun pembagian bentuk akar yang perlu diperhatikan adalah bentuk akarnya harus sama. Oke, kita lanjut untuk soal selanjutnya. Akar pangkat 4 dari 5 dibagi akar pangkat 4 dari 10. Oke, jadi ini boleh ditulis akar pangkat 4 dari 5 dibagi 10. Jadi 5 per 10. Maka akar pangkat 4 dari 5 per 10 itu sama dengan setengah. Nah, jadi hal yang perlu diperhatikan, sekali lagi ya, yang perlu diperhatikan dalam perkalian dan pembagian bentuk akarnya harus sama. Nah, itulah cara mengalihkan bentuk akar dan pembagian bentuk akar. Agar lebih pahamnya, silakan kerjakan latihan 1.3, nomor 5, dan nomor. Kita lanjutkan ke bagian merasionalkan bentuk akar. Merasionalkan bentuk akar dilakukan ketika penyebutnya berbentuk akar. Jadi syarat merasionalkan bentuk akar adalah penyebutnya berbentuk akar. Jadi penyebutnya bukan pembilangnya. Jadi kalau pembilangnya yang berbentuk akar kita biarkan saja. Tapi kalau penyebutnya yang berbentuk akar maka kita harus rasionalkan. Bagaimana cara merasionalkannya? Perhatikan bentuk berikut ini. Kalau bentuknya akar 2 per 5, jadi akar 2 per 5, ini tidak perlu dirasionalkan. Kenapa tidak perlu dirasionalkan? Karena yang berbentuk akar adalah pembilangnya, sedangkan syarat merasionalkan itu adalah penyebutnya. Contoh yang perlu kita rasionalkan adalah 2 per akar 5. Nah, untuk contoh yang nomor 2, yang berbentuk akar adalah penyebutnya, akar 5, maka perlu kita rasionalkan. Bagaimana cara merasionalkannya? Nah, kita lihat penyebutnya. Penyebutnya berbentuk akar, maka untuk menyelesaikan soal yang nomor 2, ini harus kita kalikan dengan akar yang sama. Jadi cara merasionalkannya adalah kalikan dengan akar yang sama. Nah, jadi kita harus kalikan dengan akar yang sama, berarti 2 per akar 5 dikali. Karena di bawahnya penyebutnya berbentuk akar 5, cara merasionalkannya kita kalikan dengan akar yang sama, maka dikali akar 5 per akar 5. Nah, jadi kita kalikan dengan akar yang sama, pembilang dan penyebutnya. Nah, baru sekarang kita kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Berarti 2 dikali akar 5 per akar 5 dikali akar 5. Nah, untuk hal ini yang perlu diperhatikan pertama adalah, jadi sebelum kita lanjutkan, yang perlu diingat. Nah, jadi ini perlu diingat bahwasanya perkalian akar A dikali akar A, ini sama dengan akar A kali A atau akar A pangkat 2. Nah, karena akar ketemu akar pangkat
pangkat 2 ketemu 2, maka ini boleh dicoret, maka hasil akhirnya adalah A. Jadi akar A kali akar A, nilainya adalah A. Contoh, akar 2 dikali akar 2, ini sama dengan akar 2 kali 2, 4. Akar 4 sama dengan 2. Nah, jadi langsung saja nanti kalau misalnya akar 2 kali akar 2 itu 2. Kalau misalnya nanti akar 3 kali akar 3, maka hasilnya pasti 3. Kemudian akar 4 kali akar 4, maka hasilnya 4. Nah, kita balik lagi ke soal yang ini. 2 kali akar 5, ingat lagi, perkalian dalam bentuk kalau bilangannya bulat dengan bentuk akar, maka hasil perkaliannya tetap 2 akar 5. Oke, kemudian per akar 5 kali akar 5, ingat ini tadi, berarti akar 5 kali akar 5, 5. Maka hasilnya adalah 2 akar 5 per 5, atau boleh ditulis 2 per 5 akar 5. Nah, gitu cara merasionalkan bentuk akar. Nah, kemudian kita lihat contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya yang nomor 3. 5 per 2 akar 2. Nah, 5 per 2 akar 2, rasionalkanlah bentuk akar tersebut. Kita harus lihat dulu, apakah penyebutnya berbentuk akar atau tidak. Nah, soal yang nomor 3, penyebutnya berbentuk akar. Maka harus kita kalikan dengan akar yang sama. Oke, kita kalikan dengan akar yang sama. Perhatikan akarnya berapa? Akar 2. Berarti cukup dikalikan dengan akar 2 per akar 2. Jadi walaupun ada angka di depannya, cukup dikalikan dengan akarnya saja. Berarti kalikan dengan akar yang samanya, yaitu akar 2 per akar 2. Sama pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Berarti 5 kali akar 2 per 2 akar 2 kali 2. Berarti 2 akar 2 kali akar 2. Perlu diingat bahwa 5 kali akar 2 ini sama dengan 5 akar 2. Oke, jadi 5 kali akar 2 itu 5 akar 2, bukan akar 10. Kecuali akar 5 kali akar 2 baru 10. Per. Nah, ini kalikan akar 2 kali akar 2 tadi sama dengan 2. Maka 2 depan ini satukan dulu. Berarti 2 kali 2. Maka 5 akar 2 per 2 kali 2, 4. Oke, maka hasilnya adalah 5 akar 2 per 4, atau boleh ditulis 5 per 4 akar 2. Kita lanjutkan soal yang nomor 4. Rasionalkanlah penyebut pecahan berikut. Akar 2 per akar 5. Nah, kita lihat adalah penyebutnya. Penyebutnya berbentuk akar, maka harus dikalikan dengan akar yang sama dari penyebutnya. Jadi yang perhatikan adalah akar dari penyebutnya. Berarti kali akar penyebutnya 5, berarti akar 5 per akar 5. Oke, jadi harus diingat, walaupun pembilangnya berbentuk akar, yang harus diperhatikan adalah penyebutnya. Nah, tinggal dikalikan akar pembilang, akar 2 kali akar 5, per penyebutnya adalah akar 5 kali akar 5. Ingat lagi, perkalian bentuk akar 2 kali akar 5, ini sama artinya dengan akar 2 dikali 5. Per akar 5 kali akar 5, ingat lagi yang tadi, akar 25 atau sama dengan 5. Kalau akar 2 kali akar 5, akar 2 kali 5 yaitu akar 10 per 5. Atau bentuk ini boleh ditulis, kalau akar 10 berarti koefisien depan akar 1, berarti 1 per 5 akar 10. Nah, boleh ditulis seperti bentuk yang terakhir. Oke, kita lihat soal selanjutnya, nomor 5. Oke, kita lihat akar 5 per 2 akar 6. Nah, bagaimana cara merasionalkan bentuk yang nomor 5? Yang perlu diperhatikan adalah bentuk akar dari penyebutnya. Oke, maka harus dikalikan dengan akar yang sama dari penyebutnya. Berarti kali akar yang dari penyebutnya adalah akar 6 per akar 6. Jadi atas bawah harus dikalikan dengan di akar yang sama. Berarti kalikan akar 5 kali akar 6. Berarti kita tulis akar 5 kali 6 per, ini sama dengan akar 2, akar 6 kali akar 6. Akar 5 kali 6 sama dengan akar 30 per 2 akar 6 kali, ini kan 2 kali akar 6 artinya. Kita kalikan dulu akarnya. Akar 6 kali akar 6 adalah 6. 6 kali 2, 12. Oke, jadi hasilnya akar 30 per 12, atau boleh ditulis 1 per 12 akar 30. Dari mana datangnya 1? Yaitu koefisien depan akarnya. Oke, itu cara merasionalkan bentuk akar.